Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online Komisi Wanita GPDI Mahanaim Bandung. Puji Tuhan, anugerah Tuhan kita rasakan dari hari ke hari sehingga kita dapat rasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita karena kita memiliki Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita semua. Gembala kami yang baik, Engkau selalu menuntun kami di jalan yang benar. Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku.
Sungguh Tuhan, Engkau yang menjadi gembala kami yang baik Tuhan. Engkau menjadi Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, bahkan membawa kami ke dalam air yang tenang Tuhan. Engkau mengenyangkan, Engkau memuaskan kami dengan segala kebaikan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau terus setia Tuhan. Kami mau selalu mengiring setia dalam mengikut Engkau Tuhan, sebab kami punya gembala yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih untuk kasih dan setiamu Tuhan. Dan saat ini Bapa, hati kami siap Tuhan untuk kembali kami diteguhkan dengan suara-Mu, dengan isi hati-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah Engkau melembutkan, menjamah setiap hati kami kaum wanita-Mu yang ada Bapa. Kami rindu Tuhan, kami diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup Tuhan selalu membentuk, mengubahkan hidup kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin menyukakan hati-Mu. Terlebih kami menjadi wanita yang semakin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dengan kami. Itulah janji firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus memakai, mengurapi Tuhan, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan yang penuh dengan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan bersama dengan kaum wanita di tempat ini. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah Komisi Wanita Mahanaim. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa senantiasa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita ada semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau buka hati kita untuk kembali diisi dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita di bulan ini masih memperingati akan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut dengan Hari Paskah. Ya, bagaimana kita sangat bersyukur karena lewat momen ini biarlah iman kita terus dibangkitkan, pengiringan kita tetap teguh di dalam mengiring setia kepada Tuhan. Pagi hari ini kabar sukacita yang bertema adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kita mau lihat ayat-ayat Alkitab yang akan kita baca di dalam Markus pasal yang ke-16, Injil Markus pasal yang ke-16, ayat-ayat yang akan kita baca dari ayat yang pertama. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, bagaimana kita menyaksikan di dalam cerita firman Tuhan ini kesetiaan, pengiringan dari wanita-wanita mulai dari Galilea. Mereka mengikuti Yesus. Mereka ada menjadi saksi ketika Yesus harus mati di kayu salib. Mereka melihat dari jauh. Bahkan pada kematian Yesus di salib, mereka senantiasa ada bersama dengan Yesus. Ya, bagaimana di sini diceritakan ketika mereka dalam keadaan sedih, ya karena apa yang menjadi idola mungkin atau sahabat mereka, juru selamat mereka. Kita tahu bahwa Maria Magdalena ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari ikatan 7 roh jahat yang ada di dalam kehidupannya.
Bagaimana mereka begitu setia di dalam mereka mengiring Tuhan. Di tengah-tengah kesedihan, mungkin kepahitan yang dialami oleh wanita-wanita ini, mereka boleh memberikan kasihnya, pengabdiannya kepada Tuhan. Mereka boleh memberikan tindakan kasih dengan mereka membeli rempah-rempah untuk meminyaki mayat daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan mereka juga tahu bagaimana kubur Yesus dijaga dan kubur Yesus ditutup oleh batu yang besar, sehingga di dalam percakapan mereka, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Ya, mereka begitu rindu untuk bisa merempah-rempahi mayat jenazah daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang kedua, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ternyata Injil Matius melengkapi, ya, ketika ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas ini saling melengkapi. Ketika murid-murid, ketika wanita ini begitu bingung bagaimana supaya batu yang menutup kubur Yesus itu terbuka, ternyata ada satu kejadian yang dahsyat, satu kejadian yang luar biasa, di mana terjadi gempa bumi. Dan akhirnya batu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu terbuka. Sungguh luar biasa. Inilah satu perjalanan cerita dari tentang Paskah ini yang harusnya menjadi satu hikmat bagi kita, harus menjadi satu perenungan bagi kita pagi hari ini. Momen Paskah ini apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita semua? Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, batu yang menutup kubur itu terbuka karena ada malaikat Tuhan, karena ada satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Di momen Paskah ini, mari setiap kita boleh mengambil makna bahwa ada pesan khusus yang ingin Tuhan berikan sebagai kita pengikut-pengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat, kita tahu bahwa wanita-wanita ini sebelumnya tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Mereka tidak mengerti, mereka tidak menduga sama sekali. Jadi wajar mereka memiliki pemikiran seperti demikian, siapa yang akan menggulingkan batu itu. Nah, dari cerita ini mari kita mau ambil beberapa poin yang akan kita renungkan, yang menjadi bekal firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau memaknai momen Paskah ini. Yang pertama, kita yakin, kita tahu bahwa rencana agung Allah senantiasa digenapi. Amin. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Kebangkitan Yesus itu sungguh nyata. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dan batu yang menutup boleh terguling karena ada kuasa Tuhan, ada malaikat Tuhan yang turun untuk menggulingkan batu tersebut. Jadi kuasa Tuhan, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga, oleh apapun juga. Kita mau yakin dan percaya akan hal ini. Seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 yang menjadi ayat hafalan kita, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Jadi firman Tuhan, rencana Allah, janji Tuhan, tidak ada yang bisa membatalkannya. Janji Tuhan kekal, janji Tuhan iya, janji Tuhan amin untuk selama-lamanya. Jadi jelas firman Tuhan katakan,
ya, bagaimana pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit sesuai dengan kitab suci. Ini poin yang pertama. Bahkan di dalam Injil Lukas juga dikatakan bahwa anak manusia itu harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi semua sudah Tuhan atur, semua sudah ada di dalam rencana Tuhan. Sungguh luar biasa. Dan yang kedua, biarlah di momen Paskah ini benar-benar ini adalah satu pembuktian iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Momen iman kita benar-benar ditunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa Yesus tidak mati, tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, di dalam 1 Korintus, masih 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 kita baca, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi di sini Paulus ingin menekankan bahwa benar-benar kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah nyata. Dan ini harus menjadi iman percaya kita. Kalau kita tidak percaya, sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Mari teguhkan, jangan sampai digoyahkan iman percaya kita dengan mungkin berita-berita yang tidak benar, kabar-kabar yang tidak benar. Seperti imam-imam, ya, ketika mereka mendapat laporan bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur, Yesus sudah bangkit, mereka mengarang satu cerita, mereka mengarang satu kebohongan bahwa dengan membayar mereka mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ini satu hal akal manusia yang ingin menggagalkan, yang ingin membohongi setiap kehidupan orang percaya. Tetapi kita benar-benar harus yakin bahwa Yesus yang mati itu sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa ketika wanita-wanita itu datang ke kubur Yesus, ada pesan yang diberikan oleh malaikat, ya, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi ketika wanita-wanita ini menjadi saksi mata akan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak boleh hanya berita ini untuk dirinya sendiri, tetapi harus segera sampaikan berita ini kepada murid-murid. Ya, kita tahu bahwa murid-murid ini sangat tidak mempercayai apa yang dibawa, kabar yang dibawa oleh wanita-wanita ini. Tetapi sungguh luar biasa, Alkitab katakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Wanita-wanita ini tidak berlambat-lambat. Wanita-wanita ini tidak menunda-nunda. Tetapi apa yang menjadi kabar sukacita ini bahwa Yesus bangkit, walaupun ada rasa takut, karena mereka juga tidak mengetahui bahwa Yesus akan bangkit hari yang ketiga. Tetapi ini kenyataannya, bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pengertiannya bagi kita, berita keselamatan ini, ya, kita tidak puas kalau hanya diri kita yang diselamatkan. Puji Tuhan kalau kita sudah percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi masih banyak mungkin di sekitar kita yang sangat membutuhkan akan berita Injil ini, akan berita kabar baik ini, yang harus kita sampaikan kepada siapapun yang mungkin kita jumpai yang belum percaya kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh menyertai setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi wanita-wanita yang seperti yang menjadi saksi bagaimana Yesus bangkit. Kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita.
Dan yang keempat, ketika Yesus bangkit, Yesus berarti menang atas maut, menang atas dosa, menang atas kematian. Dia tidak selamanya mati, tetapi dia membuktikan bahwa dia adalah pemenang. Amin. Nah, kita sebagai pengiring-pengiring Tuhan juga, kita yakin dengan setiap momen Paskah ini akan menjadi pengalaman, bahkan akan menjadi satu bukti iman kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ke-55, kita akan baca ayat ini sungguh indah, bahwa di sini dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Ayat yang ke-57, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Ada amin? Haleluya. Inilah satu bukti bahwa tidak ada lagi maut, tidak ada lagi sengat maut, yaitu dosa yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi sudah dikalahkan karena Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ketika dia hidup, ada masa depan yang indah yang akan kita raih bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pagi hari ini, seberapa kita yang boleh menikmati firman Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita, mari kita mau pakai momen Paskah di tahun ini dengan benar-benar kita mau lebih lagi setia di dalam kita mengiring Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Batu yang besar itu boleh terbuka dan membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Alami terus kuasa mujizat Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak yang sedang kita hadapi, ya, banyak yang sedang kita gumulkan. Tetapi kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan ingin kita mengalami kuasa mujizat kebangkitan Tuhan. Kita bisa menang atas dosa. Kita bisa menang atas setiap masalah-masalah kehidupan kita. Kita bisa menang. Mungkin hari-hari ini kita sedang melawan sakit penyakit yang Tuhan izinkan kita hadapi. Mungkin ada kelemahan-kelemahan tubuh. Mungkin juga ada perekonomian yang sedang lemah. Mungkin juga ada masalah-masalah yang banyak yang mungkin sedang kita hadapi. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Seperti teladan dari wanita-wanita tadi. Ada Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yakobus, dan sebagainya. Kita mau benar-benar katakan pagi hari ini bahwa bagi kita mungkin banyak hal yang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita mau pegang terus janji firman Tuhan. Kita mau terus menikmati, merasakan kuasa kebangkitan Tuhan nyata atas kehidupan kita semua. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan di sini, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Haleluya. Kita boleh menerima kekuatan yang baru lewat firman Tuhan pagi ini. Bahkan ketika kita setia mengiring Tuhan, ada upah yang Tuhan berikan, ada mahkota kehidupan. Bahkan setiap nama kita senantiasa ada di dalam buku kehidupan. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita bersama dengan Komisi Wanita di tempat ini, kita naikkan pujian kita. Yang tak mungkin bagiku, tetapi mungkin bagi Tuhan. Karena dialah sumber jawaban kita. Dialah sumber kemenangan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Puji Tuhan,
Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kita semua. Sungguh kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang sangat dahsyat dan ajaib. Mari kita naikkan pujian ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Amin, haleluya. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban kami. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kita percaya saat pagi hari ini, apa yang tak mungkin bagi kita, tetapi bagi Tuhan sangat mungkin. Dan pagi hari ini kita percaya ada pemulihan, ada jawaban, ada kekuatan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin.
penuh hanya daripada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sebagai kaum wanita-Mu Tuhan, hari ini kami boleh menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Biarlah terus Tuhan mampukan kami untuk melangkah hari demi hari, karena kami percaya ada kuasa Allah, ada mujizat Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh kaum wanita-Mu yang ada, biarlah Tuhan terus memberkati apapun yang sedang dihadapi, apapun yang sedang digumulkan. Kiranya Engkau-lah yang menjadi jawaban atas kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Desi. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Terima kasih. Ibu-ibu yang di rumah sudah merasa diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin ya, puji Tuhan ya ibu-ibu. Nanti kita kembali lagi ibadah tatap muka di tanggal 20 April jam 4 sore. Ditunggu kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sukacita.